Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-159. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, di sore hari, Wijang dan Paksi Pambekas masih berkeliaran agak jauh di sekitar penginapan. Tiba-tiba saja mereka melihat perempuan cantik yang berjualan nasi megono itu telah menggelar dagangannya tidak jauh dari penginapan. 3 orang telah duduk di atas tikar yang dibentangkan di dekat regol halaman yang pagarnya agak lebih rendah dari dinding halaman kebanyakan. Kita juga membeli nasi megono. Keduanya pun kemudian telah duduk di tikar yang telah dibentangkan itu pula. Ketika ketiga orang yang membeli terdahulu sudah bangkit berdiri dan meninggalkan penjual nasi yang cantik itu, Wijang dan Paksi Pambekas mendapat kesempatan untuk berbicara leluasa dengan perempuan cantik itu. "Sudah lama Mbok Ayu berjualan nasi megono?" bertanya Wijang. "Sudah," jawab perempuan itu. "Sejak berapa tahun yang lalu?" 3 tahun, jawab perempuan itu. "Suami Mbok Ayu tidak berkeberatan Mbok Ayu berjualan di sini? Bukankah biasanya sampai malam turun?" "Aku belum bersuami, tetapi seandainya sudah, kenapa keberatan? Bukankah aku tidak berbuat apa-apa selain menjual nasi megono?" "Maksudku, apakah Mbok Ayu selalu dijemput atau pulang sendiri malam-malam?" "Ah, pertanyaanmu aneh-aneh saja, Kisanak." "Begini Mbok Ayu." Wijang tersenyum-senyum. "Jika tidak ada yang mengantarkan Mbok Ayu pulang, biarlah aku saja yang mengantarkannya. Barangkali aku bisa membantu membawa bakul dan perlengkapan lainnya atau apa saja." "Ah, kau ini ada-ada saja Kisanak." Paksi Pambekas pun kemudian menyahut. "Pokoknya kami ingin mengantarkan Mbok Ayu pulang." Perempuan itu tertawa tertahan. Katanya, "Sudah kalian tambah lagi atau tidak?" Tentu Mbok Ayu," jawab Wijang. "Biasanya kami tidak terlalu banyak makan, tetapi nasi megono Mbok Ayu ini membuat kami merasa kelaparan." Perempuan itu tertawa pula. Namun tiba-tiba seseorang berdiri di sebelah perempuan yang berjualan nasi megono itu sambil bertolak pinggang. "Apa yang kalian lakukan di sini, heh?" Wijang dan Paksi Pambekas termangu-mangu. Orang itu adalah orang yang diketahuinya keluar dari sekat padepokan Watu Kambang. "Kami membeli nasi megono," jawab Wijang. "Bohong, kalian ganggu istriku." "Jika aku mengganggunya, ia tentu akan berteriak minta tolong. Bukankah tempat ini bukan tempat yang sepi? Orang-orang yang berada di penginapan itu akan berlari-lari keluar. Kau ganggu istriku dengan cara yang lain, tertawa-tawa, dan kalian bahkan telah merayunya. Bertanyalah kepada istrimu. Apakah benar ia istrimu?" "Kau tidak percaya bahwa perempuan itu adalah istriku?" "Percaya, tentu percaya, tetapi kami tidak mengganggunya." "Keduanya tidak mengganggu aku, Kakang," berkata perempuan itu.
Mereka hanya membeli nasi seperti yang lain. Tetapi anak muda ini tertawa-tawa dengan gayanya yang mencurigakan. Nampaknya sudah menjadi kebiasaan mereka, Kakang. Tetapi yang mereka tanyakan adalah ramuan nasi megono ini. Itu cara mereka untuk dapat berbincang-bincang panjang dengan kau. Sudahlah, Kakang. Jangan marah-marah saja. Duduklah. Laki-laki itu pun kemudian duduk di sebelah perempuan penjual nasi megono itu. Namun orang itu masih menggeram. Jika kalian ganggu calon istriku, maka aku bunuh kalian berdua. Jangan terlalu garang. Aku tidak akan mengganggu siapa-siapa di sini. Pergilah. Geram orang itu. Kau aneh, Kisanak. Kenapa kau tidak marah kepada orang-orang lain yang membeli nasi megono di sini? Sikap orang lain tidak seperti sikapmu berdua. Cepat, selesaikan dan pergilah. Namun tiba-tiba saja Paksi Pambekas bertanya, jadi perempuan ini calon istrimu, belum istrimu? Apa bedanya, hei? Aku tampar mulutmu. Paksi Pambekas menarik nafas panjang. Ia sadar bahwa untuk kepentingan yang lebih besar, ia harus menahan diri. Sementara itu langit pun menjadi gelap. Di regol halaman penginapan telah dipasang oncor. Sedangkan dari pintu penginapannya yang terbuka, nampak sinar lampu minyak memancar keluar. Beberapa orang masih nampak hilir mudik di halaman. Yang lain duduk-duduk di lincak panjang di serambi. Di bagian dalam regol halaman, 2 orang upahan berdiri mengawasi keadaan. Namun keduanya sudah melihat Paksi Pambekas dan Wijang berkeliaran di luar regol halaman penginapan itu. Setelah membayar harga nasi megono yang mereka makan, maka Paksi Pambekas dan Wijang pun bangkit berdiri dan meninggalkan perempuan cantik penjual nasi itu. Kita belum sempat bertanya di mana perempuan itu tinggal, desis Wijang. Laki-laki itu tentu curiga bahwa pembicaraan kita akan mengarah ke sana. Ia bukan semata-mata cemburu. Perempuan itu mungkin bukan calon istrinya, tetapi laki-laki itu tentu lebih condong untuk melindungi rahasia padepokannya. Iya, Wijang mengangguk-angguk. Perempuan itu sebenarnya akan dapat menjadi rambatan untuk mendapat keterangan tentang padepokan itu. Keduanya pun terdiam, namun keduanya bahkan menjauhi regol penginapan. Mereka tidak ingin pemilik penginapan itu melihat mereka berdua berkeliaran, namun tidak masuk ke dalam penginapan itu. Dalam pada itu ketika malam menjadi semakin dalam, keadaan di sekitar penginapan itu menjadi sepi. Para penjual nasi dan makanan serta minuman sudah tidak ada lagi. Yang nampak hilir mudik di halaman adalah 2 orang upahan yang menjaga regol dan 2 orang lainnya menjaga pintu yang masih sedikit terbuka. Sementara itu, pemilik penginapan itu pun seperti biasanya melihat-lihat keadaan di sekitar penginapannya. Kepada 2 orang yang menyertainya, pemilik penginapan itu pun berkata, nampaknya tidak ada apa-apa. Agaknya memang tenang-tenang saja, tetapi seorang kawanku sedang mengamati 2 orang yang agaknya menarik perhatian. Keduanya menginap. Iya, nanti kawanku itu akan memberikan laporan apabila ia sudah mendapat kesimpulan. Pemilik penginapan itu mengangguk-angguk. Bersama kedua orang yang menyertainya melihat-lihat keadaan penginapannya. Pemilik penginapan itu memasuki ruang penginapan. Nampaknya memang tenang-tenang saja, apalagi ruang penginapan bagi perempuan dan kanak-kanak. Tidak ada tanda-tanda apa-apa yang dapat menimbulkan kecurigaan. Namun ketika pemilik penginapan itu keluar, maka salah seorang yang berjaga-jaga di pintu penginapan itu menemuinya dan berbisik. Ada yang mencurigakan.
sebaiknya kita bersiap-siap. Kau yakin? Di mana kawan-kawan kalian? Selain yang bertugas, mereka sedang beristirahat. Beritahu mereka agar mereka bersiap-siap jika terjadi sesuatu malam nanti. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Di dalam penginapan, Ki Reso Tomo dan 2 orang pengawalnya sudah berbaring di amben yang besar bersama-sama dengan 3 orang lain. Namun agaknya ketiganya terlalu letih, sehingga ketiganya sudah tidur dengan nyenyak. Di sudut seorang saudagar yang kaya masih duduk bersila sambil menyilangkan tangan di dadanya. Seorang pengawalnya duduk di sebelahnya sedang seorang yang lain telah tidur mendengkur. Pemalas, desis pengawalnya yang masih belum tidur. Biarkan saja, berkata saudagar itu. Nanti bahkan dapat bergantian dengan kau setelah lewat tengah malam. Pengawalnya mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab. Di sisi lain 2 orang masih duduk bersandar dinding. Mereka bahkan masih berbincang-bincang dengan asiknya. Agaknya keduanya masih belum mengantuk. Sedangkan di sudut 2 orang yang selalu berada dalam pengawasan para petugas di penginapan itu, meskipun sudah berbaring, tetapi ternyata mereka masih belum tidur pula. Malam semakin lama menjadi semakin larut. Wijang dan Paksi Pamengkas ternyata berada di halaman samping rumah sebelah. Mereka berusaha melepaskan diri dari penglihatan siapapun juga. Di halaman yang gelap itu, mereka duduk terkantuk-kantuk. Nyamuk kebun yang besar-besar merubungi tubuh mereka. Gigitannya terasa sangat gatal di kulit mereka. Ketika di Banjar Padukuhan Manjung terdengar suara kentongan dalam irama Dara Muluk, maka orang yang sempat dilihat Wijang dan Paksi Pamengkas keluar dari sekat padepokan Watu Kambang itu pun keluar dari ruang penginapan. Seorang di antara kedua orang yang berjaga-jaga di luar pintu itu pun bertanya, "Kemana Kisanak?" "Aku akan ke Pakiwan." Penjaga itu tidak bertanya lebih jauh. Namun penjaga yang seorang lagi telah pergi menemui para penjaga di pintu regol sambil berkata, "Berhati-hatilah, selarak regol rapat-rapat. Nampaknya mereka memanfaatkan suara kentongan di Banjar. Bagaimana dengan kawan-kawan kita yang lain? Aku akan mempersiapkan mereka." Penjaga itu pun kemudian telah pergi ke belakang bangsal penginapan itu. Orang itu memasuki sebuah barak kecil yang mereka pergunakan sebagai tempat tinggal. Dengan isyarat maka penjaga itu telah memberitahukan kepada kawan-kawannya agar mereka bersiap-siap. Orang yang pergi ke Pakiwan itu ternyata tidak segera kembali. Setelah kawannya kembali dari barak kawan-kawannya, maka penjaga yang lain telah menyusul orang yang pergi ke Pakiwan itu. Namun ternyata orang itu tidak berada di Pakiwan. Dengan cepat penjaga itu kembali untuk memberitahukan kepada kawannya bahwa agaknya permainan sudah hampir dimulai. Demikianlah maka para penjaga itu pun segera keluar dari barak kecil mereka. Tanpa mendapat perintah dari pemilik penginapan mereka, mereka sudah menempatkan diri mereka masing-masing. Setelah beberapa hari mereka berada di penginapan itu, maka para prajurit itu pun benar-benar telah mengenal tempat itu dengan baik. Mereka sudah tahu pasti di mana mereka harus berjaga-jaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Selain mereka yang berada di dalam halaman penginapan, maka 2 orang di antara mereka telah menyusup keluar untuk mengamati keadaan di luar penginapan. Sebenarnya lah bahwa sekelompok orang sedang merayap mendekati penginapan. Mereka tidak lagi mempergunakan isyarat apa-apa.
Mereka memanfaatkan suara kentongan di Banjar tepat di tengah malam sebagai aba-aba untuk mulai merayap mendekati penginapan. Wijang dan Paksi Pamekasan yang berada di halaman sebelah pun segera menyadari kesiagaan para prajurit. Seorang di antara para prajurit itu telah memberikan isyarat dengan melemparkan batu kerikil karena Wijang telah memberikan pesan kepada mereka bahwa ia dan Paksi Pamekasan akan berada di halaman sebelah. Halaman penginapan itu tampaknya sepi-sepi saja, tetapi sebenarnya lah bahwa para prajurit yang telah menjadi orang-orang upahan di penginapan itu telah bersiaga sepenuhnya. Tiba-tiba saja sepi malam itu telah terkoyak ketika terdengar suara burung hantu. Suaranya terdengar jauh. Ngelangut dihanyutkan oleh angin malam yang dingin. Suara burung hantu itu memang mengejutkan. Bahkan orang-orang yang sedang merayap mendekati dinding penginapan itu pun terkejut. Mereka telah sepakat tidak akan terdengar isyarat apapun selain suara kentongan yang tentu akan berbunyi di Banjar pada saat malam mencapai puncaknya. "Siapakah yang memberikan isyarat?" bertanya seorang yang bertubuh raksasa yang memimpin sekelompok orang dari Padepokan. "Entahlah," jawab seorang perempuan. "Tentu bukan orang-orang kita." "Setan alas!" geram orang bertubuh raksasa itu. "Tentu orang-orang upahan yang bertugas mengawasi lingkungan ini." "Apa peduli kita? Jumlah mereka hanya sedikit," jawab perempuan itu. "Kau yakin?" "Aku yakin." "Jika demikian, kita harus dengan cepat memasuki halaman penginapan itu. Kita bunuh setiap orang-orang upahan yang bersedia bekerja pada pemilik penginapan itu." "Orang-orang yang menginap tentu akan ikut bertempur." "Mereka tidak banyak berarti." Demikianlah, maka pemimpin dari para pengikut Ki Gede Lenglengan itu pun telah memberikan perintah dengan isyarat. Suwitan yang nyaring terdengar menggetarkan udara di sekitar penginapan itu. Sambung menyambung. Dalam pada itu pemilik penginapan itu pun telah keluar dari rumahnya pula. Seorang dari para prajurit yang menjadi orang upahan di rumah itu telah menghubunginya dan memperingatkannya bahwa bahaya akan dapat mendatangi penginapan itu. "Kita akan bersiap," berkata pemilik penginapan itu. "Apakah kalian sudah bersiap?" "Kawan-kawan sudah berada di tempat mereka masing-masing." "Di mana?" "Di halaman." "Berapa orang?" "Bukankah jumlah kami ada 15? "Semuanya sudah bersiap?" "Sudah." Pemilik penginapan itu sempat ragu-ragu sejenak. Orang-orang yang diupahnya untuk menjaga penginapan itu justru terlalu cepat bertindak sebelum ia memberikan perintah apapun. Apakah mereka justru bagian dari para perampok itu? Pertanyaan itu sempat muncul di dalam hatinya. Tetapi sudah tidak ada waktu untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Pemilik penginapan itu tinggal pasrah. Jika mereka bagian dari para perampok, maka hancurlah semuanya. Namun pemilik penginapan itu sempat berdoa di dalam hatinya. Dengan tergesa-gesa pemilik penginapan itu pun memasuki ruang penginapan untuk membangunkan mereka. Tetapi sebagian besar dari mereka sudah terbangun. Seorang saudagar tiba-tiba saja berteriak, "Kau bertanggung jawab atas keselamatan kami." "Kami akan berusaha," jawab pemilik penginapan itu. Namun seorang yang lain berkata, "Kita tidak dapat tinggal diam. Kita pun wajib melindungi milik kita sendiri." Tetapi seorang yang lain lagi berkata, "Kita tidak perlu ikut campur. Itu adalah tugas pemilik penginapan ini serta orang-orang upahannya. Kita tinggal menunggu di sini. Jika pemilik penginapan itu gagal memberikan perlindungan, maka justru orang itulah yang harus kita bantai di sini."
Sebelum pemilik penginapan itu menjawab, justru seorang upahan yang menyertainya lah yang menjawab. Kisanak, kami telah mencurigai Kisanak sejak Kisanak memasuki penginapan ini. Kawan Kisanak sekarang pergi tanpa kami ketahui. Karena itu, biarlah Kisanak ikut kami. Kisanak harus kami tempatkan di tempat yang khusus. Gila, kenapa kau mencurigai aku? Aku telah dihubungi oleh seorang kawanmu yang mencurigakan. Penjual nasi Megono, dan tentu masih ada yang lain. Kami sudah mendapat keterangan yang jelas tentang Kisanak. Orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berteriak. Kau tidak berhak memperlakukan aku seperti itu. Kami hanya ingin memenuhi keinginan Kisanak. Marilah, Kisanak kami persilahkan tinggal di bilik khusus. Kisanak tinggal menunggu. Kamilah yang akan melindungi mereka yang sedang menginap. Orang itu berdiri tegak mematung. Namun tiba-tiba saja orang itu mencabut pedangnya dan langsung menyerang pemilik penginapan yang sedang termangu-mangu. Pemilik penginapan yang tidak menduga bahwa orang itu akan menyerangnya tidak sempat berbuat apa-apa. Ujung pedang itu meluncur demikian cepatnya mengarah ke jantungnya. Namun ketika ujung pedang itu tinggal sejengkal menggapai dadanya, maka tiba-tiba saja orang itu berteriak. Kaki orang yang dianggapnya orang upahan itu tepat menghantam pergelangan tangannya, sehingga pedangnya bukan saja terangkat, tetapi terlepas dari tangannya. Orang itu meloncat selangkah surut, tetapi ruangan terlalu sempit, sehingga orang itu tidak dapat bergerak lebih jauh. Pedangnya yang terlempar hampir saja mengenai seorang yang baru saja bangkit dari pembaringannya. Untunglah bahwa pedang itu tidak menyentuhnya. Namun seorang yang berada di belakang orang yang berusaha menusuk pemilik penginapan itu, hampir di luar sadarnya telah memukul tengkuknya, sehingga orang itu pun terhuyung-huyung jatuh tertelungkup. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka orang upahan itulah yang memukulnya demikian kerasnya, sehingga orang itu pun kembali menelungkup di lantai, pingsan. Bersiaplah, berkata orang upahan itu. Para perampok itu akan segera memasuki halaman penginapan ini. Sejenak kemudian maka orang-orang yang sedang menginap itu pun telah bersiap. Para saudagar dan pedagang bersama para pengawalnya telah menggenggam senjata pula. Ki Reso Tomo yang menginap pula di penginapan itu pun berteriak. Kita lindungi milik kita masing-masing. Jangan bebankan kepada orang lain. Meskipun orang lain itu akan bersedia membantu kita, kita sendirilah yang bertanggung jawab atas milik kita. Sejenak kemudian mereka pun telah berlari-larian keluar dengan senjata mereka masing-masing. Ki Reso Tomo adalah orang yang pertama berlari keluar bersama kedua orang pengawalnya. Demikian orang-orang yang menginap itu keluar, maka para pengikut Ki Gede Lenglengan telah berada di luar dinding penginapan yang rendah itu. Jangan mencoba melawan, teriak orang yang bertubuh raksasa itu, yang tiba-tiba saja sudah berdiri di atas dinding halaman penginapan itu. Yang menjawab justru Ki Reso Tomo. Bukankah kami berhak melindungi harta kekayaan kami? Pergilah, kami semuanya sudah siap. Kalian tidak akan berhasil sebagaimana yang pernah kalian lakukan. Apa yang pernah kami lakukan? Kami pernah mengambil semua harta kekayaan orang-orang yang menginap di sini tanpa banyak perlawanan. Meskipun demikian, kami terpaksa membunuh karena ada beberapa orang yang keras kepala. Sekarang kami pun akan terpaksa membunuh jika ada yang keras kepala. Yang akan terjadi justru sebaliknya, kamilah yang akan membunuh kalian. Jawab Ki Reso Tomo yang berada di penginapan itu sebagai seorang pedagang. Di belakangnya dua orang pengawalnya telah siap pula menghadapi segala kemungkinan.
Sementara itu di halaman itu pun telah bertebaran orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang upahan untuk melindungi penginapan itu. Pemilik penginapan itu sendiri justru hanya berdiam diri. Tiba-tiba saja persoalannya seakan-akan telah diambil alih oleh pedagang yang bernama Resotomo itu. Orang bertubuh raksasa yang berdiri di atas dinding halaman penginapan itu berteriak sekali lagi. Suaranya menggelegar seperti suara guntur yang meledak di langit. Menyerahlah, biarkan kami mengambil semua yang ingin kami ambil. Kami berjanji untuk tidak menyakiti kalian semuanya. Kami tidak akan menyerahkan uang kami sekeping pun. Kami telah bekerja keras untuk mengumpulkan uang sekeping demi sekeping. Sekarang kalian datang begitu saja untuk mengambilnya. Jawab pedagang yang menyebut dirinya bernama Resotomo itu. Setan kau! Kaulah yang akan mati paling cepat dari semuanya yang ada di sini. Bukan kau yang menentukan mati dan hidupku. Orang bertubuh raksasa itu tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja sekali lagi ia bersuit nyaring. Suaranya itu pun disambut oleh suitan-suitan sambung menyambung. Orang bertubuh raksasa itu pula lah yang pertama-tama meloncat memasuki halaman penginapan itu. Disusul oleh orang-orangnya yang lain. Nampaknya orang yang bertubuh raksasa itu benar-benar ingin membuktikan kata-katanya. Dengan serta-merta ia telah menyerang orang yang menyebut dirinya Ki Resotomo. Tetapi Ki Resotomo itu pun telah bersiap menghadapinya. Di tangannya telah tergenggam sebilah pedang. Pedang Ki Resotomo bahkan terhitung pedang yang besar dan panjang. Orang bertubuh raksasa itu pun telah memutar senjatanya pula. Sebatang tongkat yang berwarna kehitam-hitaman. Tongkat baja yang berat. Namun di tangannya, tongkat itu nampaknya tidak lebih berat dari sebatang tongkat rotan. Namun orang bertubuh raksasa itu terkejut ketika ia mengayunkan tongkat bajanya itu. Ki Resotomo sengaja menangkisnya dengan pedangnya yang besar dan panjang itu. Ketika benturan itu terjadi, orang yang bertubuh raksasa itu merasakan getaran yang kuat. Bagaikan mengalir dan mengguncang lengannya. Telapak tangannya terasa panas sehingga orang itu pun harus meloncat surut untuk mengambil jarak. Iblis manakah yang hinggap di dalam tubuhmu? Geram orang yang bertubuh raksasa itu. Ki Resotomo tersenyum. Katanya, kau terlalu yakin akan kemampuanmu Kisanak, sehingga kau sangat merendahkan orang lain. Persetan dengan tenaga iblismu, aku akan memecahkan kepalamu. Orang bertubuh raksasa itu pun segera menyerangnya dengan garang. Tetapi Ki Resotomo pun telah siap menghadapinya. Sementara itu kedua orang pengawal Ki Resotomo pun telah menghadapi lawan mereka masing-masing. Orang-orang yang berwajah garang, yang bertempur dengan kasar. Dalam pada itu maka para pengikut Ki Gede Lenglengan itu pun sudah berloncatan memasuki halaman. Mereka tidak perlu merusak pintu karena dinding halaman penginapan itu termasuk dinding yang rendah. Namun orang-orang upahan yang bertebaran di halaman itu pun telah menyambut mereka pula. Bahkan orang-orang yang menginap yang tidak rela menyerahkan harta bendanya telah ikut bertempur pula. Sebagian dari mereka telah mendapat perlindungan langsung dari pengawal mereka masing-masing. Pemilik penginapan itu berdiri termangu-mangu. Ternyata orang-orang yang diupahnya untuk melindungi orang-orang yang menginap itu benar-benar melaksanakan tugas mereka dengan bersungguh-sungguh. Bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Menurut penilaian pemilik penginapan itu, mereka justru jauh lebih baik dari orang-orang upahannya yang lama yang telah mengundurkan dirinya. Orang-orang upahannya yang baru itu bertempur dengan terampil dan berani. Mereka dengan tangkasnya memutar senjata mereka.
Dalam pada itu pemilik penginapan itu menjadi berdebar-debar ketika dilihatnya di antara mereka yang bertempur itu. Terdapat dua orang anak muda yang telah membawa orang-orang upahan itu kepadanya. Siapakah mereka sebenarnya? Apakah benar keduanya pengembara? Bertanya pemilik penginapan itu di dalam hatinya. Pemilik penginapan itu menyaksikan keduanya bertempur di antara orang-orang upahannya dengan jantung yang berdebaran. Namun pemilik penginapan itu tidak ingin berangan-angan saja, sementara orang lain bertempur untuk melindungi harta kekayaan orang-orang yang menginap di penginapannya itu. Dengan senjata teraju di tangannya, maka pemilik penginapan itu pun segera telah turun ke arena pertempuran. Sebenarnya lah, Wijang dan Paksi Pamekasan telah bertempur pula di sudut halaman penginapan. Wijang telah memilih lawan seorang yang sangat menarik perhatiannya, seorang perempuan yang dikenalinya sebagai penjual nasi megono di pasar dan di luar dinding halaman penginapan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.